secara latar ideologi saya lihat sebetulnya mirip dengan PDIP. PDIP itu kan partai yang plural, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Sementara PSI juga jargon-jargonnya sebetulnya sama kan. Bahkan PSI sendiri kalau dari singkatannya kan Partai Solidaritas Indonesia. Solidaritas itu kira-kira bahasa lainnya dari Bhinneka Tunggal Ika lah. Saya melihat segmennya PSI ini dengan PDIP itu sangat-sangat mirip sebetulnya. Bedanya cuman bahwa PSI selama ini barangkali belum sampai ke masyarakat di bawah. Ya. Kalau PSI itu masih di kelas menengah perkotaan. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, diyakini tidak akan tinggal diam. Partainya hanya dijadikan batu loncatan oleh Presiden Jokowi dan keluarganya meraih kekuasaan. Setelah Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bisa jadi keluarga Jokowi lainnya akan mencari perahu lain untuk berlabuh. Apakah itu karena Jokowi tidak aman lagi di PDIP? Atau apakah keluarga Jokowi akan pindah ke Gerindra atau partai lain untuk berlindung? Tapi apakah PDIP akan rela selama ini hanya dijadikan batu loncatan oleh Jokowi dan keluarganya untuk berkuasa? Megawati dan PDIP tidak akan tinggal diam atas sikap Presiden Jokowi yang merupakan petugas partai. Sebenarnya PDIP punya senjata pamungkas untuk melawan Jokowi. PDIP bisa menginisiasi DPR RI untuk interpelasi Presiden, tapi nampaknya belum mau digunakan Megawati. Jokowi akan memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Salah satu caranya adalah menarik anak dan mantunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution untuk keluar dari PDIP. Tapi apakah Megawati tetap diam dari jurus-jurus Jokowi ini? Tidakkah itu mengkhianati Megawati dan PDIP? Presiden Jokowi diyakini akan segera meninggalkan PDIP setelah anak bungsunya Kaisang Pangarep resmi bergabung dengan PSI. Hal itu dinilai sebagai bentuk ketidaknyamanan keluarga Jokowi terhadap partai yang dipimpin oleh Megawati tersebut. Bergabungnya Kaisang ke PSI membuat publik semakin tidak percaya dengan Jokowi. Bagaimana mungkin di internal keluarganya sendiri dapat berbeda pandangan? Padahal PDIP telah mati-matian untuk memperjuangkan dan mendukung Jokowi, baik saat menjadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai menjadi presiden 2 periode. Selain itu, Jokowi juga menunjukkan kelemahannya karena tidak dapat memberikan kepercayaan di lingkungan terkecil sekalipun, yakni keluarganya. Apalagi di lingkungan yang lebih besar, yakni negara. Publik melihat dengan masuknya Kaisang ke PSI menunjukkan keluarga Jokowi tidak terlalu nyaman dengan PDIP yang merupakan parpol yang membesarkan namanya sampai saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa sewaktu-waktu sangat mungkin Jokowi berbeda pandangan serta meninggalkan PDIP sebagai parpol yang telah membesarkannya. Kaisang saja tidak selesai oleh Jokowi. Bagaimana dengan dirinya? Publik yakin dalam waktu yang tidak begitu lama Jokowi akan meninggalkan PDIP jika ada hal yang prinsipal yang tidak sejalan. Selain itu, bisa jadi dukungan kepada Ganjar oleh Jokowi dan keluarganya masih setengah hati, sehingga pada akhirnya dimunculkan Kaisang yang justru memilih PSI sebagai tempat berlabuhnya. Kita boleh bersaing, berkompetisi antar partai, tetapi jangan sampai saling menjatuhkan. Titipan saya itu aja. Yang kedua, tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Tidak hanya itu, kemungkinan keluarga Jokowi merasa terkekang dengan berbagai macam tekanan dari PDIP. Bahkan bisa jadi tidak suka dengan stempel petugas partai, sehingga pada akhirnya perlahan membuat perlawanan secara terbuka dimulai dari Kaisang. Untuk katakanlah menerima, mencerna, mengkaji perkembangan politik yang menurut saya bisa menjadi game changer pemilu 2024 dalam konteks pemilu legislatif. Ya. Karena kalau kita belajar dari pengalaman pemilu tahun 2004 misalnya, Partai Demokrat itu mengalami lonjakan ya, partai baru dari, saya waktu itu survei lah, 1 tahun sebelum pemilu legislatif dilaksanakan, itu surveinya Partai Demokrat masih sekitar 2%. Sebagai simbol SBY ya, yang menjadi calon presiden paling populer pada waktu itu masuk ke Partai Demokrat dalam posisi wakil ketua umum,
maka Partai Demokrat tiba-tiba tembus 7,5% begitu. Jadi bukan mustahil nanti PSI yang tidak lolos PT tahun 2019 mungkin dapat 2% barangkali ya. Sekarang surveinya juga 1%, 2%. Bukan mustahil nanti akan seperti Partai Demokrat 7%, 8% begitu. Bahkan dalam konteks bahwa Pak Jokowi sekarang sangat populer, popularitasnya 80%. Bisa jadi bisa tembus 80%. Jadi saya kira PSI itu potensial untuk menjadi partai yang salah satu partai yang terbesar lah di parlemen 2024 begitu. Kelihatannya mereka ini terinspirasi oleh partai maju ke depan ya, move forward dari Thailand. Yang kemudian memenangkan pemilu legislatif di Thailand baru-baru ini. Itu partai baru dan dipimpin oleh anak muda namanya Pita Limjarunrat begitu. Bisa memenangkan pemilu legislatif di Thailand begitu. Jadi saya kira tahun 2024 ini kita kemungkinan akan melihat satu partai baru lagi di dalam parlemen namanya PSI. Pak Jokowi itu kan selama ini menjadi salah satu alasan orang memilih PDI Perjuangan begitu. Begitu ada PSI maka opsinya menjadi dua gitu. Selain PDIP ada juga PSI ya. Cara latar ideologi saya lihat sebetulnya mirip dengan PDIP. PDIP itu kan partai yang plural, Bhinneka Tunggal Ika. Sementara PSI juga jargon-jargonnya sebetulnya sama kan. Bahkan PSI sendiri kalau dari singkatannya kan Partai Solidaritas Indonesia. Solidaritas itu kira-kira bahasa lainnya dari Bhinneka Tunggal Ika lah. Saya melihat segmennya PSI ini dengan PDIP itu sangat-sangat mirip sebetulnya. Bedanya cuman bahwa PSI selama ini barangkali belum sampai ke masyarakat di bawah. Kalau PSI itu masih di kelas menengah perkotaan, terbukti mereka paling kuat di Jakarta. Yang kedua mungkin PSI selama ini lebih kepada anak muda. Sementara kalau PDI Perjuangan mungkin karena ini partai lama, orang muda juga banyak dari generasi lama ya, katakanlah yang punya romantisme kepada Bung Karno. Sementara itu, PDIP yang memiliki aturan bagi keluarga kader untuk tidak boleh bergabung ke partai lain. Akan tetapi putra Jokowi, Kaisang Pangarep malah bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia. Banyak pengamat menilai bahwa Jokowi pasti paham akan aturan tersebut. Adapun larangan itu diatur dalam ADART PDIP nomor 25A. Jokowi paham dengan resiko yang bakal ditelannya pasca Kaisang bergabung ke PSI, yakni pemecatan. Pemecatan itu pernah tegas dilakukan PDIP terhadap Gubernur Maluku Murad Ismail. Kala itu istrinya bergabung ke Partai Amanat Nasional dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif. Atas keputusan istrinya, Murad pun dicopot dari Ketua DPD PDIP Maluku dan dipecat. Lantas, bagaimana dengan Jokowi? Masyarakat banyak menanti tindakan PDIP terhadap Jokowi setelah Kaisang memutuskan tidak bergabung ke partai berlambang banteng moncong putih itu.